Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya Abdurrahim ingin mempresentasikan hasil laporan observasi saya terkait penggunaan manajemen arsip di Yayasan Al-Mustafawiyah di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Haji Beni, Bapak Dr. Haji Beni. Langsung saja mungkin sebelum ke hasil observasinya mungkin sedikit mengenalkan terkait yayasan. Jadi Yayasan Al-Mustafawiyah ini merupakan yayasan yang berdomisili atau beralamat di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Terus yayasan ini berorientasi di bidang pendidikan, di mana pendidikannya yaitu ada pendidikan formal, yaitu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah Al-Mustafawiyah, dan juga ada pendidikan yang non formal, yaitu ada taman pendidikan Al-Quran dan juga ada madrasah diniyah. Nah, di sini juga ada penerapan manajemen arsip di yayasan, yakni penerapan manajemen arsip yang digunakan dalam yayasan Al-Mustafawiyah itu masih menggunakan sistem manajemen arsip yang manual, di mana manajemen arsip manual bisa didefinisikan dengan kegiatan menyimpan dari sebuah peristiwa yang dimana penyimpanannya itu masih menggunakan cara lama atau tanpa ada bantuan mesin, dan yang bertanggung jawab di sini adalah sekretaris. Nah, adapun di Yayasan Al-Mustafawiyah sendiri itu masih menggunakan sekretarisnya itu ada 2 sekretaris, di mana setiap sekretaris mempunyai job desk atau tupoksi sendiri-sendiri. Untuk sekretaris yang pertama itu mempunyai tugas yaitu bagian pembuat surat, menyurat, baik surat untuk internal maupun eksternal yayasan. Sedangkan yang kedua ini yang bertanggung jawab atau bertugas juga untuk pengarsipan segala sesuatu bentuk dokumen penting yayasan, baik itu surat maupun media apapun. Nah, di sini juga ada jenis-jenis arsip di Yayasan Mustafawiyah, yaitu pengarsipan surat undangan dan juga ada pengarsipan surat keterangan dan juga lain-lain sebagainya. Terus di sini ada sejarah sistem pengarsipan di Yayasan Al-Mustafawiyah, yaitu pada tahun 2000 itu penerapan administrasi persuratan di Yayasan Al-Mustafawiyah belum digunakan sehingga pengarsipan juga belum terlaksana. Terus pada tahun 2007 itu administrasi persuratan itu sudah ada di Yayasan Al-Mustafawiyah, sehingga tata kelola pengarsipan juga sudah mulai terlaksana, yaitu mulai dari kop surat, nomor surat, dan lain sebagainya. Terus pada tahun 2011 itu Yayasan Al-Mustafawiyah melakukan evaluasi sistem pengarsipan sehingga mulai diadakan manajemen arsip, karena dari kepengurusan yayasan sebelumnya itu mengalami kesalahan di setiap kepengurusan, yaitu format penulisan surat yang selalu berbeda-beda. Nah, pada masa sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi, maka sistem pengarsipan yayasan juga mengalami perkembangan, tapi tetap menggunakan sistem pengarsipan manual dengan menggunakan media Google Drive sebagai tempat atau media untuk penyimpanan dokumen-dokumen biar tidak mengalami penumpukan dokumen atau mengurangi risiko kehilangan dokumen yayasan. Nah, di sini hasil observasi saya, yaitu analisis SWOT. Di sini ada kekuatan analisis SWOT penggunaan manajemen kearsipan di Yayasan Al-Mustafawiyah itu sendiri, yaitu yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan di sini itu ada yang pertama itu adanya manajemen kearsipan di yayasan sangat didukung semua elemen masyarakat sekitar yayasan. Nah, dengan masyarakat itu sangat mendukung adanya manajemen kearsipan karena
masyarakat juga menyadari akan pentingnya dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua itu adanya manajemen kearsipan yayasan sangat mengurangi resiko kehilangan dokumen penting yayasan. Nah, dengan adanya manajemen kearsipan di sini itu sangat penting karena mengurangi resiko kehilangan dokumen penting yayasan. Terus yang ketiga itu ada mempunyai banyak anggota pengurus yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, kekuatan di sini salah satunya juga pengurus di yayasan itu sudah dipercaya oleh masyarakat di sekitar yayasan. Yang kedua itu ada kelemahan. Nah, kelemahan di sini ada dua yang saya tangkap, yaitu kurangnya tingkat kesadaran pengurus yayasan bahwa segala bentuk dokumen itu penting. Nah, kelemahan di sini sangat disayangkan karena pengurus yayasan itu kurang kesadarannya terkait bentuk dokumen itu penting. Terkadang ada surat menyurat undangan, terutama biasanya kadang dibiarkan begitu saja. Terus yang kedua ada kurangnya fasilitas sebagai tempat pengarsipan dokumen. Nah, di sini fasilitas di sini yang saya maksud adalah bentuk fisik ya. Bentuk fisiknya kayak barang mungkin sebagai tempat fasilitas penyimpanannya itu masih kurang kayak gitu. Terus yang ketiga ada peluang. Nah, peluang di sini ada dua juga. Dengan adanya pengarsipan dokumen yayasan dapat berpotensi membuat ruang sejarah buat peserta didik baru di yayasan tersebut sehingga mereka dapat mengerti serta memahami perjuangan pendirian yayasan. Nah, peluang di sini, peluang adanya pengarsipan berbagai dokumen itu sangat berpotensi dibuatkan ruang sejarah semacam museum kecil-kecilan gitu buat tempat peserta didik baru mengenal sejarah pembuatan yayasan tersebut. Terus peluang yang kedua itu manajemen pengarsipan yang dilakukan diyakini dan didukung oleh masyarakat dapat menjaga serta melestarikan dokumen-dokumen mulai zaman dahulu hingga sekarang. Terus ada yang keempat yaitu ancaman. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang saya garisbawahi di ancaman di sini yaitu yang menjadi ancaman dalam pengarsipan ini adalah media penyimpanannya yang kurang memadai untuk menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen yayasan sehingga akan memungkinkan terjadinya kehilangan dokumen-dokumen tersebut. Terus di sini ada foto Yayasan Al-Mustafawiyah itu sendiri. Bisa saya crop. Nah, ini beberapa foto-foto. Ini ada dokumen zaman dulu waktu yayasan itu dibentuk. Dan sekarang sudah menjadi lebih mewah kayak gini. Mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan dalam hasil laporan observasi saya terkait penggunaan manajemen arsip di Yayasan Al-Mustafawiyah di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.